Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Asik. Kalau udah ketemu sama Mama Ira tuh, kita tuh harus senang terus. Nggak boleh sedih. Ya, kalau perlu ambil kertas sama bolpen, nyatet apa yang diomongin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, semua anak-anak Mama Ira tuh memang orangnya hobi bercanda. Ya, tapi kali ini Mama Ira nggak mau bercanda. Mama Ira pengen ngebahas satu hal, sekaligus juga ikutan curcol. Ada gak sih di antara kita pernah ngerasain yang namanya friendship break up? Nggak cuma pacaran doang yang break up, ya kan? Tapi persahabatan yang tiba-tiba putus, ya, karena satu dan lain hal. Rasanya lebih sedih daripada kehilangan seorang kekasih. Bener nih, ini beneran. Ya, bayangin kalau kita tuh punya sahabat. Sahabat yang selalu ada dalam senang, sedih, susah. Pokoknya suka dan duka. Ya, sahabat yang tahu kita banget seperti apa, dekat banget kita, mau cerita soal ABCD, ya, mau dari urusan cabai keriting sampai ke urusan pasangan, mau ke urusan anak misalnya gitu kan. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba karena ada satu masalah kita harus berpisah. Asli udah putus aja gitu, nggak ada kabarnya lagi, ya kan? Kita mikir dong, kita salah apa ya gitu, atau aduh, gue ngerjain apa ya, berkata-kata apa ya gitu. Yang kita sampai sekarang tuh nggak habis pikir gitu. Kok tiba-tiba dia bisa jauh dari kita? Ya, atau mungkin memang kita membuat masalah dengan teman kita atau sahabat kita itu. Ya, makanya dia meninggalkan kita. Pedih banget deh. Jadi ikutan curcol. Ya, oke, mari kita ngebahas. Ada 7 sikap yang paling tepat hadapi friendship breakup. Ya. Jadi Mama Ira mau share nih sama semuanya yang sedang merasakan sedih dan lara karena kehilangan sahabat. Ya. Ada 7 sikap. Yang pertama, terima kenyataan. Ya dong, terima kenyataan. Ya, kita harus terima kenyataan bahwa memang sahabat kita meninggalkan kita atau kita harus berpisah dari sahabat kita dengan rasa pedih, kecewa yang luar biasa misalnya kayak gitu ya. Ya, karena kita harus punya anggapan tidak semua orang akan bertahan dalam hidup kita. Tidak semua orang, ya. Jadi misalnya gini, kita tuh punya teman, ya. Ada 10 orang, ya, komunitas and the gang. And the gang. Dulu kita bilang geng ya. Ada 10 orang. Banyak rame-rame, kita semuanya baik, happy, kalau ketemu tuh selalu menyenangkan, yang inilah itulah, dress code lah, foto apalah ini itu, pokoknya macam-macam. Terus tiba-tiba entah kenapa terjadi friksi-friksi, ada intrik-intrik dan lain sebagainya, pada akhirnya sahabat kita jauh dari diri kita. Oke, dari 10 tadi tiba-tiba mengerucut, tinggal 3 orang yang masih bertahan sama kita, yang mengaku sebagai sahabat kita. Ya, kita sedih kehilangan mereka yang lain gitu. Tapi ada 3 orang yang bertahan misalnya. Ya. Seharusnya kita tidak boleh bersedih. Justru mereka lah adalah sahabat-sahabat setia. Orang-orang yang benar-benar menjadi sahabat kita. Gitu. Ya, yang bertahan sampai dengan hari ini adalah mereka-mereka yang tahu persis bagaimana kita, dan mereka adalah orang-orang yang tulus, yang sincere. Itu semuanya sudah menjadi satu hal yang sebetulnya tidak boleh disedihkan. Seharusnya kita tidak boleh bersedih. Justru mereka lah adalah sahabat-sahabat setia. Orang-orang yang benar-benar menjadi sahabat kita. Gitu. Ya, yang bertahan sampai dengan hari ini adalah mereka-mereka yang tahu persis bagaimana kita, dan mereka adalah orang-orang yang tulus, yang sincere. Itu semuanya sudah menjadi satu hal yang sebetulnya tidak boleh disedihkan. Ya, kita justru bersyukur. Teman kita dari 10 mengerucut menjadi 3. Itu mereka adalah orang-orang terpilih
yang menjadi sahabat kita yang baik, yang sampai sekarang masih terus berada di sisi kita dalam segala kondisi, senang, sedih, susah bersama. Ya, oke. Jadi kita harus meyakini bahwa terimalah kenyataan itu karena tidak setiap orang atau tidak selamanya semua orang akan ada dalam hidup kita. Ya. Kedua, stop cari kesalahan. Ya, fokus pada hikmahnya saja. Ya, kalau kita berpisah dengan sahabat kita tersayang terus tiba-tiba beneran kita ngerasa bahwa ada sesuatu di antara saya dengan sahabat saya gitu. Jangan dicari-cari kesalahannya. Jelas aja gue gak suka sama caranya dia gini. Oh jelas aja dia ninggalin gue gini. Dia kan gini. Oh ya, apa gue yang salah? Enggak deh, lu yang banyak salah. Panjang ceritanya kayak sinetron. Ya kan, gak usah cari kesalahannya. Ya, kita introspeksi diri aja. Boleh. Ya, kita fokus aja pada hikmahnya. Oh mungkin ya Allah mempertemukan dan akhirnya memisahkan saya dengan sahabat saya karena kita ambil lagi hikmahnya, ya. Nah, dari situ kita belajar untuk mencari teman lebih selektif, ya, lebih memilih, ya, bukan memilih karena satu dan lain hal alasan, ya, bukan. Karena kita kan kalau punya sahabat itu kan berarti orang yang tahu persis bagaimana kita. Ya, yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengimbangi satu dimensi lah gitu ya. Dia orangnya asik gitu, ini orang kayaknya seru gitu. Pokoknya melengkapi lah gitu ya. Nah, kita harus lebih selektif ya. Lebih memahami batasan pribadi. Ingat loh, ya, segala sesuatunya bisa menjadi sumber perpecahan. Even dari persahabatan. Mau katanya sensitif soal uang, soal keyakinan, soal pandangan, soal apa saja gitu. Ya, kita harus punya batasan-batasan. Kita harus bisa memfilter mana yang perlu kita sampaikan atau boleh kita sampaikan atau memang kita butuhkan orang lain untuk menjadi problem solver, ya, apa yang ngomong belibet, problem solver dalam masalah kita. Ya. Selebihnya kita coba lebih mengintrospeksi diri. Oke. Selain batasan pribadi, kita juga berdamai dengan keadaan. Ya, itu harus ya. Oke. Terus ya udah, move on aja. Berikutnya, jangan terjebak kenangan masa lalu. Ini yang paling sering, termasuk saya. Aduh, seandainya masih ada dia. Masih ada sahabat yang selalu menemaniku, ya. Sahabat yang selalu tahu persis kita kalau makan enaknya di mana, kita kalau kumpul di mana. Oh, ini makanan kesukaan dia. Oh, ini foto-foto kita bersama. Udah. Ambil hikmahnya aja kalau harus berpisah dari dia, ya. Jangan terus dipikirin gitu, ngebulat aja di situ. Jangan. Ya, kalau kenangan indahnya boleh kita simpan. Kalau yang jelek-jeleknya udah kita buang aja. Kan move on, ya. Kita harus coba untuk lapang dada untuk menerima ini semua. Oke? Jangan terjebak ya. Oke, biar emosinya lebih stabil. Jangan nangis melulu atau jangan apa sih kalau orang bilang tuh dikit-dikit maunya apa? Mencari. Jangan terjebak ya. Oke, biar emosinya lebih stabil. Jangan nangis melulu atau jangan apa sih kalau orang bilang tuh dikit-dikit maunya apa? Mencari tahu itu apa namanya? Ya pokoknya kayak gitu deh. Ini gimana ya ini? Apa sih istilah anak sekarang tuh? Aduh, saya sampai bingung deh. Hobi banget ngintip-ngintip di media sosial. Keceplosan deh. Ya, oke. Jangan buang waktu lah pokoknya ya. Bangun koneksi baru itu harus ya. Ya, open your heart, open your mind untuk bertemu dengan banyak orang, pandangan-pandangan baru, berteman banyak, ya kan? Itu membuat kita menjadi lebih happy kayaknya ya. Suasana barulah bisa membuat kita lebih fresh gitu dalam segala hal. Jaga harga dirimu, ya. Jangan drama. Nah, itu poin berikutnya. Ya. Sikap-sikapnya ini harus kita lakukan bila mana kita mengalami friendship breakup. Kalau kita sekarang kan banyak nih, kalau ada ya sedikit aja friksi atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di hati kita dan sahabat kita misalnya gitu, kita lagi jauh nih, tiba-tiba rame aja gitu sendirian di medsos.
ya, yang menyinggung lah, yang mengingatkan lah, yang apa ya, yang ceritanya kalau orang baca tuh kayaknya, ini orang lagi kenapa sih gitu ya. Ini orang kenapa sih gitu. Lo kalau nggak demen lo ngomong aja sama gue gitu. Kalau nggak suka lo ngomong gitu. Ya, itu benar. Jadi nggak usah drama di medsos. Ya, masalah itu kalau ada masalah di antara kalian, duduk, selesaikan, hadapi, udah semuanya. Ngobrol aja kayak kita ngobrol sekarang. Gitu, selesaikan. Udah dapat solusinya. Mau terusin, apa nggak diterusin? Sepaham atau tidak sepaham? Kalau nggak sepaham, ya udah nggak apa-apa. Ya, kita cari teman baru. Yang makanya tadi saya bilang, tetap kita punya harga diri. Ya, nggak usah bikin drama. Apalagi di media sosial. Itu jejak digital namanya. Ya, nggak usah rusuh. Emosinya dijaga, tenang aja, tetap tenang ya. Jangan memperkeruh suasana lah pokoknya ya. No worries, time will tell. Keenam, kenali perasaan, jangan sedih terus. Kita kan tahu nih, kita kehilangan sahabat kita. Siapa sih nggak sedih? Pasti sedih, ya kan? Kita tahu nih, hati kita sedih, kecewa, marah. Udah lepasin aja, lepasin. Habis itu sudah. Kita cooling down, kita kontrol lagi emosinya, kita tata lagi segala sesuatunya, lalu kita bangkit. Bangkit dari rasa keterpurukan kehilangan sahabat. Ya. Ngapain Mama Ira? Do something yang bisa bermanfaat. Do something yang bisa bermanfaat. Aktivitas aja, segala hal yang positif. Ya. Ingat, itu paling penting. Kita ini kan hidup cuma diri kita yang tahu kita bahagia atau tidak, ya kan? Jangan sampai orang lain, kita lagi sedih terus semua orang lain harus tahu kita sedih, atau kita sedang kecewa semua orang tahu kita kecewa, jangan. Pada saat kita sedang merasakan kekecewaan itu, kita hadapi dengan diri kita sendiri. Kita kuatkan segala sesuatunya, mental kita. Ya, kita pakai segala rasio dan pikiran kita dengan baik. Find a solution. Habis itu, jalan, move on. Isi dengan segala sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup ini, ya. Belajar dari pengalaman yang udah-udah, jangan diulang lagi. Kalau kita punya kesalahan, jangan dilakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita tahu nih, kita punya kesalahan, ya. Terus kita masih sok-sok belagu gitu, udah kenalan sama orang baru, terus kita mengulang kesalahan yang sama, ya. Orang itu lagi pengen deket sama kita, terus kita juga lagi happy-happynya sama orang itu, terus tiba-tiba kita karena nggak bisa nahan nih, yang namanya mulut sama otak kita yang selalu pengennya macem-macem gitu, jangan dong. Kalau kita bikin kesalahan, kasihan nanti teman kita. Kehilangan lagi, nangis lagi, ya kan? Jangan ya, belajar dari pengalaman. Ketujuh, percaya orang yang tepat akan bertahan. Yang tadi saya bilang. Orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang mengaku sebagai sahabat kita, sahabat sejati kita, adalah orang-orang yang betul-betul sincere, orang-orang yang tulus membantu kita, selalu ada buat kita tanpa tedeng aling-aling, tanpa mengharapkan sesuatu balasan, ya. Istilahnya napas kita tuh dia tahu persis gitu. Nah, inilah orang-orang yang bisa bertahan. Tadi kan saya udah bilang, jangan sedih, dari tuh 10 orang jadi 3. Nah, itu sahabat-sahabat yang paling benar. Ya, setuju kan Bapak Ibu, semua anak-anak mama, ya. Jadi harus berani tuh, ya, pilih sahabat sejati. Kayak apa? Satu, dia nggak akan memaksa. Kedua, dia tidak akan menyakiti hati kita, ya. Terus dia akan katakan kalau kamu jelek, ya sudah kamu jelek. Habis itu kamu perbaiki. Dia berani ngomong jujur, apa adanya. Nah, itu berteman. Ya, nggak apa-apa kita berantem duluan, tapi habis itu ketemu solusinya. Pasti ujung-ujungnya, makasih ya Say, aku udah diingetin. Makasih ya Say, lu selalu ada buat gue. Hai, hari gini. Ya, oke? Jangan sedih yang kehilangan sahabat atau teman, ya. Temukan lagi teman-teman baru, hidupi suasana hatimu dengan segala keceriaan dan kebahagiaan. Ingat loh, everybody harus bahagia. Saya juga. Nggak ada lagi tangisan Bombay. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.